Halo teman-teman motor pesmodif, kembali lagi bersama saya Firdaus. Kali ini kita balik lagi nih untuk ngulas motor balap yang legendaris. Nah, di video kali ini saya pengen ngulas motor balap yang mungkin underdog kali ya. Karena kan kemarin pas kita ngulas Kanzen Taurus tuh yang motor underdog juga kan main rame lah gitu. Nah, kali ini saya pengen ngulas Yamaha Fiction garapannya Daytona nih. Daytona kan terkenal lah ya buat balapan road race dulu. Kita pernah bikin tuh videonya Daytona yang F1 ZR kan, itu kan rame juga. Nah, sekarang kita ulas nih Yamaha Fiction nih yang sebenarnya bukan motor balap, tapi bisa kenceng juga dan wah ini menimbulkan perdebatan lah di media sosial. Simak terus videonya ya. Oke, pertama mungkin kita kilas balik dulu ya. Saat pertama Yamaha Fiction meluncur di Indonesia. Jadi kan Fiction itu meluncur di Indonesia pertama tahun 2007 dan saat itu waduh heboh banget. Mungkin teman-teman ada yang inget ya pas itu pertama motor launching. Wah gila, ini motor keren banget ya. Dari desainnya dulu deh kalau nggak. Desainnya kan sport naked gitu, modern kan. Shock breakernya monoshock, terus rangkanya itu delta box yang twin spar gitu kan. Wah udah keren banget lah. Terus mesinnya kan pakai 150 cc yang basisnya ini kan dari Yamaha Jupiter MX-135 ya. Jadi mesin LC 4V atau liquid cooled 4 valve. Tapi dijadiin 150 cc dan pakai injeksi. Ini injeksi awal sih yang masih open loop ya sebutannya yang belum ada sensor O2-nya. Tapi ini udah lumayan modern lah gitu mesinnya kan. Nah, karena ini motor, target pasarnya kan buat anak muda kan. Jadinya ya bersaing nggak cuma sama motor-motor sport 4 tak 150 cc ya masih dikit gitu kan. Kalau nggak motor-motor CBU kayak Honda CBR, terus Suzuki FXR, itu mungkin yang di atasnya yang kapasitasnya lebih besar tuh kayak Honda Tiger, Yamaha Scorpio. Tapi ngelawan juga Suzuki Satria F yang emang jadi motor idola banget anak muda di tahun 2000-an gitu. Wah, jadi kan saya masih inget banget ya pas tahun 2007 saat saya masih SMA lah gitu kan. Itu ada kubunya yang suka Suzuki Satria F, ada yang suka Yamaha Fiction dan dua-duanya ini waduh dulu debatnya rame banget lah. Yang pakai Satria F bilang, "Ah, apaan Yamaha Fiction?" gitu kan. Masih SOHC lah, terus giginya cuma 5, bukan motor ngebut lah. Yang pakai Fiction juga bales gitu kan, bilang apaan nih Suzuki Satria F, motor jamet gitu kan, belum pakai radiator, masih pakai karburator. Waduh, itu rame lah dulu perdebatannya itu. Mungkin teman-teman juga ada yang masih inget tuh dulu debat di tongkrongan, debat di medsos, debat di forum gitu. Dan nggak cuma di medsos ya, wah di jalanannya juga ini kayaknya dua motor itu panas banget ya antara Fiction dan Satria F ini. Sayangnya belum ada balapan yang ngadu motornya nih. Jadi kan Satria F itu kan balapannya kalau nggak di OMR-nya Suzuki tuh. Jadi yang khusus untuk Satria F doang. Terus yang Fiction juga ya nggak dipakai balap gitu. Saya ingatnya balapnya pas awal-awalnya itu Fiction dipakai di Yamaha Riding Academy ya. Yang motornya itu yang trondol gitu kan, nggak ada lampunya. Masuk tahun 2014, akhirnya ada nih balapan yang mulai bisa lah ikut balapan motorsport selain IRS ya. Yaitu Indoprix IP150. Nah, jadi kan ini kelas, wah, mulai banyak nih kan motor-motor sport 150cc kayak Yamaha Fiction, terus ada Honda CB 150 R Streetfire, terus tahun 2014 juga Yamaha kan meluncurin Yamaha R15 V2 tuh. Itu kan, wah, ini bakal rame nih. Tapi ya karena Indoprix ini ya balapannya di sirkuit-sirkuit kecil kayak Sentul kecil, di Binuang, di Skyland gitu kan. Jadinya kan ya yang paling cocok ini balapan ya Suzuki Satria F. Dan bener aja gitu. Wah pesertanya banyak banget yang pakai Suzuki Satria F150. Bahkan ada yang bilang, wah ini mau MR-nya Satria F katanya. Karena saking banyaknya motornya. Yamaha nih yang, wah kita nurunin Yamaha R15. Akhirnya mundur deh, kita nggak ikut IP150. Alasannya kan ya mereka ngelihat nih, wah ini sirkuit-sirkuitnya kayak Sentul kecil, terus Binuang, Skyline kayaknya ini kurang cocok nih buat dipakai Yamaha R15 nih motor yang mereka ingin ikutin balap. Akhirnya yaudah Yamaha kita fokusnya di balapan road race bebeknya aja deh, karena mereka kan turun full force ya, nurunin Yamaha Jupiter Z1 yang fenomenal banget yang pernah kita ulas tuh sebelumnya di motor pesmodif. Akhirnya di IP150 ini motor Yamaha yang turun ya tim privater gitu kayak Daytona ini nih yang mereka nurunin bukan R15 tapi malah Yamaha New Fiction Lightning atau biasa juga disebutnya Fiction Shinchan ya, karena kan batok lampunya itu kan kayak kepalanya Shinchan gitu. Dan ini kayak comebacknya Daytona ya ke balapan nasional kan, setelah sebelumnya mereka tuh sempet heboh tuh kan dengan F1 ZR, terus mulai agak-agak turun gak ikut balap. Banyak kan mereka kan nge-support tim-tim lain lah kayak misalnya Honda Daya tuh yang dulu terkenal ya, Honda Blade-nya warna ungu itu kan disupport sama Daytona.
Dan saat turun tuh Daytona dengan NVL ini, orang-orang tuh kaget gitu. Nah, beneran nih Fiction mau ngelawan FU gitu kan. Cuma yang namanya juga kelasnya masih baru banget kan. Ya akhirnya udah deh, promotornya udah ikut aja, ikut gitu kan. Yang penting seru biar eventnya jalan gitu. Lagi pula Daytona kan turun, ini kan mereka udah ngeliat nih, ini Yamaha Fiction ini dunia modifikasinya ini lagi kenceng nih, lagi laris nih part-partnya nih, kita turunin aja Fiction biar orang-orang tahu nih Daytona bikin juga part-part buat Fiction, terutama part performance-nya nih kayak ECU, kayak gitu-gitu kan. Ini kalau Daytona bisa bikin kenceng Fiction, wah ini bakal laris nih, apalagi bisa nyaingin Suzuki Satria F di balapan Indoprix IP150. Karena dibuat untuk promosi part-partnya Daytona, ya jelas aja ini Yamaha Fiction full banget Daytona ya. Dari liverynya itu ya yang terkenal banget ya, warna oranye, warna khasnya merek asal Jepang ini. Terus kalau kita ngeliat mesinnya, ya sebenarnya nggak terlalu banyak banget ubahnya kan, karena IP150 ini kan dari regulasinya nggak boleh banyak berubah mesinnya gitu. Kayak misalnya throttle bodinya kan ini standar di Rimmer, terus klepnya cuma digedein sama ya porting polish, standar lah gitu. Terus yang benar kayak jelas part-part dari Daytonanya ini yang emang khusus dibuat untuk Fiction, kayak misalnya ECU-nya mereka ya yang tipenya Pro, dan itu keren banget sih. Zaman itu ngeliat mekanik di pedok kan bawa-bawa laptop nyeting ECU gitu kan asing banget, udah kayak MotoGP nih gitu. Terus pistonnya juga yang forged dan untuk bikin kompresnya lebih tinggi, dan lebih banyak sih kalau kita ngeliat Daytona ini ngerubahnya di kaki-kakinya nih, karena ya kita tahu lah ya ini kan sirkuitnya kan lebih nguntungin untuk motor-motor bebek gitu kan kayak Satria F. Akhirnya Fiction ini kita bikin kompak, kita bikin kecil nih. Kayak peleknya nih, NVL kan asunya kan lebar tuh ya, terutama pelek belakangnya diganti pakai Fiction yang lama nih, yang paling 5 tuh, yang lebih kecil, dan rem belakangnya kan Tromol tuh, biar lebih enteng lagi. Terus pakai pelek Fiction lamanya juga kan biar bisa pas lah, pakai ban FDR slick ya, 90/80 ban belakang. Terus shock breaker depannya itu dipendekin ya, ganti spring kit juga biar karakternya ini lebih cocok dengan sirkuit yang kecil. Terus kalau ngeliat buntutnya, waduh, lebih rendah gitu ya posisinya, karena emang kan subframe-nya kan dipotong ya biar ngejar bobot juga, terus bikin motornya juga lebih pendek nih. Karena kan kalau subframe belakangnya dimodifikasi nih, titik bebannya juga berubah kan, posisi ridingnya juga berubah, dan dicari nih mana yang lebih cocok untuk kebutuhan sirkuit-sirkuit kecil di Indonesia. Motornya udah dibikin kompak, udah dibikin cocok untuk balapan, pembalapnya juga harus yang jago nih. Dan Daytona ini pilih pembalap yang kalau kata saya menarik nih, yaitu Hendra Rusmana ya. Tuh, kondangnya Hendra Rusbule tuh, itu pembalap kondang dari Cikarang Bekasi nih. Ini udah terkenal ya. Apalagi emang Hendra Rusbule ini jago banget bawa motor sport. Karena saya ingat di tahun 2012 tuh kan Hendra Rusbule itu kan juara IRS ya di kelas 250cc tuh, naik Ninja 2,5 garapannya Sportisi tuh. Jadi emang ini udah jago banget bawa motor sport, karena emang ya si Fiction Daytona ini ya nggak imbang gitu untuk dipakai di kelas Indoprix 150 ngelawan Satria F yang motornya itu lebih kecil, lebih enteng juga gitu kan. Kalau NVL Fiction ini kan motornya kan lebih berat ya bobotnya kan. Fiction itu kan 187 kg, terus Satria F itu bobotnya 162 kg. Wheelbase-nya Fiction juga kan ya namanya motor sport pasti lebih panjang lah. Cuma biarpun nggak imbang, Daytona masih semangat lah. Ayo kita usaha kerja keras lah untuk ngejaran ini pasukan Suzuki Satria F nih di IP150. Saat Indoprix IP150 tahun 2014 ini pertama balapan, wah gila. Tuh bener-bener berat banget ya perjuangannya Fiction Daytona ini. Kenapa? Kita ngeliat dulu nih musuh terbesar mereka, yaitu pasukan Suzuki Satria F ya. Yang ini waduh, udah motornya speknya diuntungin. Pembalapnya juga waduh ini ngeri-ngerin ya. Kita lihat nih ada Raffi Topan yang sebelumnya tuh balapan Moto2. Wah udah paling jago lah gitu ya kasarnya. Terus ada juga Jeffrey Tosema yang itu juara Suzuki Asia Challenge. Terus Halan Fadilah, wah itu pembalap legend di road race lah ya. Jadi udah ngeri banget nih Suzuki. Nah sebenarnya motor Yamaha yang turun di IP150 ini nggak cuman Fiction doang. Ada sih tim private lain ya yang nurunin motor Yamaha. Tapi motornya ini Jupiter MX 135 yang di bore up tuh. Kayak mungkin teman-teman di Castle tuh masih inget ya. Dulu IP150 tuh pernah ada yang menang tuh, pembalap lokal hero namanya Alfian Ridwan Nur ya. Itu pas balapan di Binuang tuh, wah ngacak-ngacak Satria F tuh. Terus saya ingatnya juga Doni Ramdhani tuh dari tim R9 itu kan nurunin Jupiter MX135 Old ya. Tuh yang garapnya tuh Fauzan Jantuk tuh. Itu motor juga kenceng juga itu motor tuh. Wah, rame lah itu. Cuman ya kita balik lagi ke Fiction Daytona ini. Ternyata kenceng nih motor tuh. Itu bikin kejutan lah. Orang-orang tuh kaget gitu kan. Pas mungkin yang nonton langsung atau saat itu kan Indoprix disiarin di TV nasional ya, melihat lah ini kok Fiction bisa ngejar-ngejar Satria F gitu, wah gitu. Hendra Rusbule asli keren banget lah, bahkan nggak cuma bisa ngejar-ngejar, bisa ngejaga posisi, bisa podium juga tuh.
Emang sih ada yang bilang, wah itu Yamaha Fictionnya Daytona bisa podium karena keberuntungan katanya, karena Satria F-nya pada jebol. Terus ada yang bilang juga, pesertanya IP150 nggak banyak ya, wajar lah bisa ke depan gitu. Tapi kalau kita ngelihat time-nya, terus kalau kita ngelihat juga motornya ini performanya di sirkuit, ya ini emang bukan karena keberuntungan, emang Hendra Rusbule sama motornya ini bagus gitu. Ini garapannya Daytonanya ini ya meskipun nggak seimbang, bisa ngejar-ngejar ini udah hebat banget, harus kita acungi jempol lah. Ini gimana perjuangannya Daytona ini ya untuk ngejar-ngejar pasukan Satria FU di Indoprix. Jadinya ya buat saya ya, yang banyak nonton balapannya itu di era 2010-an gitu kan, ini berkesan banget lah melihat NVL yang bukan motor balap ini bisa kenceng di arena balap. Dan kalau tiap ada yang posting itu di medsos, waduh rame banget ya itu ya. Ada yang fanboynya Satria F, ada yang fanboynya Fiction gitu, saling debat, wah rame banget lah itu. Mungkin teman-teman sempat lah ya ngingat era-era saat itu. Tapi ya saat itu emang road race tuh emang seru banget lah ya. Itu debatnya rame, yang nonton sirkuitnya juga rame gitu. Wah itu kangen lah era balapan saat itu. Selain musim 2014, 2015 juga Daytona nurunin juga nih Fiction yang sama ini nih. Ya cuman saat itu gila ya, saingannya makin banyak ya. Kayak Honda nih yang udah, wah kita turunin nih CB150 Streetfire dengan tim yang pakainya juga banyak kan, udah mulai kencang juga motornya. Terus ya saudaranya juga turun nih, yaitu Yamaha MX 150 yang udah launching kan 2015 kan. Jadinya ya makin berat aja nih perjuangan Fiction Daytona ini. Tapi biarpun si Fiction ini nggak dilanjutin kan Daytona, akhirnya udah kita balapan ke R25 gitu kan. Ini misi mereka udah berhasil sih kalau saya bilang. Yaitu ya jualan part mereka gitu, ngepromosiin kelebihan-kelebihan dari partnya mereka. Nih partnya Daytona nih bisa bikin kenceng Fiction nih gitu kan. Akhirnya kan ya di balapannya kenceng, jualan di dunia nyata juga kenceng gitu. Dan emang itu kan tujuannya beberapa merek gitu kan untuk ikutan balapan. Ya buat jualan gitu, cuan lah gitu ujungnya. Jadi ya meskipun bukan juara nasional gitu, tapi banyak lah teman-teman yang mungkin ingat lah akan kejayaannya Yamaha Fiction garapannya Daytona Indonesia ini. Oke, kalau teman-teman sendiri ada cerita nggak soal Yamaha Fiction garapannya Daytona Indonesia ini? Atau mungkin soal Hendra Rusbule ya, yang seingat saya sekarang jadi instrukturnya di Kawasaki Riding Academy ya. Mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Saya Firdaus, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!